Halo semuanya, kembali lagi di channel Road.id. Nah, di upgrade series kali ini, saya akan ngebahas mengenai upgrade yang paling sering, mungkin bahkan pertama kali dilakukan orang selain wheelset ya, adalah bottom bracket, ya, seramik BB. Apakah ini adalah salah satu upgrade yang paling worth it atau bukan, paling efek atau bukan? Kita simak aja di video kali ini, yuk. Nah, oke, sebelum kita lanjut untuk ngebahas mengenai ceramic bottom bracket, kita ngebahas sebentar yuk mengenai cycling jersey. Buat kalian yang lagi nyari cycling jersey yang nggak pasaran, bagus desainnya, dan juga nyaman untuk dipakai, jangan lupa coba cari baju ini, snapback ya. Tentunya kalian pasti pernah dengar kan, topi yang terkenal ini adalah pabrikan dari Indonesia, dari Jawa Barat, yang udah cukup melegenda juga ya di Indonesia dan sampai ke luar negeri juga. Udah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar juga seperti Marvel, Disney, dan lain-lain. Sekarang mereka juga membuat jersey dan juga topi sepeda. Ini topinya yang saya pakai, bisa di custom juga nama kalian, dan bajunya juga pakainya tuh nyaman banget gitu ya. Kain yang mereka pakai itu untuk topinya pun dia adem ya kan, dan juga nggak tipis-tipis banget gitu, jadi enak gitu, pas lah. Dan yang gue suka dari topi ini adalah ketika dia dipakai nggak harus ketika sepedaan sih, kalian juga bisa pakai anytime gitu ya, karena dia nggak terlalu nyentrik gitu bentuknya, dan juga depannya tuh bisa diangkat gini loh, jadi ya cukup stylish dan sangat nyaman. Bajunya pun dia juga nyaman untuk pakai jarak panjang. Buat kalian yang nyari baju yang nyaman, yang comfort, kainnya tuh agak mirip dengan Rafa yang core jersey gitu. Jadi buat saya sih ini nyaman banget untuk dipakai. Kalian gak usah hesitate, cari aja. Ini bajunya juga desainnya bagus dan gak pasaran tentunya. Bisa langsung ke Instagramnya di Snapback Design. Saya langsung kasih aja linknya di bawah ini. Ada di Shopee dan juga di Tokopedia Official Store juga. Kalian bisa langsung cek aja ya ke sana. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan mengenai video kali ini, yaitu ceramic bottom bracket. Saya lepas kacamata dulu aja ya. Nah, jadi mengenai ceramic bottom bracket, oke, kebanyakan orang ya selain build set ketika pertama kali beli sepeda yang mau di-upgrade tentunya adalah bottom bracketnya. Saya kebalikan sih, bottom bracket saya upgrade terakhir. Karena saya dulu agak skeptik ya atau pesimis dengan ceramic bottom bracket, karena menurut saya itu sangat marginal gitu. Karena kalau wheel set kan udah ketara gitu ya, selain dari penampilannya yang itu juga kita beli mahal penampilan, tetapi memang karakter berkendaranya juga langsung kerasa berbeda gitu. Tapi kalau ceramic bottom bracket itu saya dulu mikirnya aduh, berapa persen sih gitu loh advantage yang kita dapat, pasti minimal banget lah. Akhirnya saya baru upgrade di akhir-akhir ketika goes gitu. Nah, sekarang saya mau bahas aja secara teknis sedikit, lalu secara user experience mengenai pengalaman pribadi saya, kira-kira gimana upgrade ceramic bottom bracket, worth it nggak? Apa sih bottom bracket? Ya kan, bottom bracket itu sederhananya adalah salah satu drivetrain dari sepeda kita. Jadi drivetrain di sepeda kita itu ada beberapa elemen ya, seperti crankset, lalu ada juga sprocket, dan juga pulley wheels. Itu kan beberapa parts, yaitu yang disebut oleh kalangan umum itu drivetrainnya. Nah, salah satunya itu adalah bottom bracket juga. Bottom bracket itu yang ada di dalamnya crankset sini ya, jadi yang menyambungkan antara crank arm kanan dan kiri. Jadi seperti ini bottom bracket. Nah, inilah bottom bracket Shimano Ultegra standar. Kalau kalian beli grup set Shimano Ultegra, kalian harusnya dapat ini. Biasanya ketika kalian pertama kali membeli sepeda secara umum itu bottom bracket itu terbuat dari alloy biasa ya. Jadi seperti ini, dia yang berputar gitu ya, salah satu parts yang berputar juga selain daripada bearing kalian, sprocket, dan juga pulley wheels gitu. Nah, kenapa diganti seramik? Karena itu tadi, biasanya diganti seramik itu kan ada beberapa parts ya, bearing-bearing yang pokoknya yang bergerak dan berputar itu. Nah, makanya bottom bracket ini ketika orang upgrade seramik sebenarnya tujuannya adalah mencari less friction atau gesekan yang lebih minimal gitu, karena seramik itu kan dia lebih, istilahnya lebih apa ya, lebih loncer gitu ya, dan juga lebih licin lah kasarannya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita bahas mengenai ngefek nggak untuk ganti ke ceramic bottom bracket ya. Oke, ketika saya research, kita bahas teknis dulu ya. Ketika saya research mengenai bottom bracket ini, ada di suatu channelnya orang di US kalau nggak salah,
dia mengetes percobaan menggunakan bottom bracket yang standar, yang bawaannya sepeda kalian, untuk satu rute dengan power yang sama, sepeda yang sama, dan juga komponen yang sama. Ridernya tentunya sama ya, yang ngemudi. Jadi tidak ada perbedaan. Yang diubah bener-bener cuman si bottom bracketnya aja. Nah, ya kan? Yang pertama dia coba katakanlah di 300 watt. Dengan bottom bracket standar keluarnya sekian menit, sekian detik. Lalu diganti dengan bottom bracket yang seramik. Dengan watt yang sama, sepeda yang sama, orang yang sama, rute yang sama, waktu yang sama. Akhirnya ada perbedaan berapa detik. Nah, saya langsung aja tampilkan tabelnya di sini. Nah, bisa kita lihat memang sangat marginal ya. Yang istilahnya yang didapat advantage-nya itu memang sangat marginal atau sangat tipis. Ya, ini ada bisa yang 4 detik ya, selisih 4 detik, ada yang selisih sekitar berapa itu, 9 detikan ya, dan juga ada yang bahkan nggak selisih sama sekali di kondisi tertentu, karena tentunya ada faktor angin juga ya yang mungkin mempengaruhi perbedaan tes pertama dan tes kedua. Tapi rata-rata ada nggak sih significant gain? Ada sedikit, bukan signifikan tapi ada marginal gain. Nah, kira-kira itu berapa? Kalau saya simpulkan lah, kurang lebih, kita ambil aja sederhananya, simpelnya 3 detik itu kita bisa dapatkan advantage atau lebih cepat 3 detik itu bisa kita dapatkan dalam waktu 3 menit ya, 3 detik dalam waktu 3 menit. Karena kalau kita ngomong 3 detik dalam 1 jam, well itu nggak ada artinya gitu, 0,0 sekian persen gitu. Tapi kalau kita bicara 3 detik dalam 3 menit, itu kan kalau kita hitung kalkulator sekitar 1,5 persenan, 1,5%. Jadi advantage yang kita dapat ketika kita ganti ke ceramic bearing itu sekitar 1,5%. Nah, itu worth it nggak? Well, jawabannya tentunya ya kembali lagi ke kalian ya, nggak bisa saya yang nentuin gitu, karena setiap orang pastinya punya pendapat yang berbeda-beda dan punya tujuan yang berbeda-beda. Kalian cari PR di Strava atau enggak, kalian pengen jadi di Strava dapat piala atau enggak, well it depends on you gitu ya, apakah itu salah satu motivasi kalian atau enggak, atau you just cycling for fun gitu, kalian cuman cycling untuk have fun, untuk cari sarapan dan kopi gitu ya, cari nasi pecel dan juga cari es campur. Jadi ya well, saya nggak bisa tentuin, itu tergantung dari kalian. Cuman ketika saya mencoba mengganti bottom bracket ceramic bearing ini, tentunya pasti kerasa ya, karena itu tidak bisa berbohong, karena memang terasa lebih loncer, terasa lebih licin. Secara sensasi atau feel berkendaranya ada perbedaan, iya ada. Ketika kalian memutar crank pun juga kerasa ada perbedaan gitu ya, tentunya ya, kerasa lebih smooth gitu ya, putarannya lebih smooth. Tapi sekali lagi perbedaannya sangat marginal atau sangat minimal ya, 1,5% itu tadi. Nah, kenapa kalau pro cyclist jelas mereka pasti upgrade? Ya haruslah, 1,5% buat mereka tuh banyak banget gitu. 3 detik dalam 3 menit. Kalau mereka sekarang lombanya aja bisa sampai, katakanlah bisa sampai 5 jam gitu, udah berapa kaliin aja gitu kan, berapa menit gitu selisihnya. Kalau lomba udah selisihnya, hitungannya udah bermenit-menit selisihnya, well itu udah banyak banget gitu kan ya, ya udah kalah gitu kalau kalian nggak ganti gitu. Jadi ya kalau untuk pro cyclist sudah menurut saya memang kewajiban kalau pakai ceramic bearing gitu, karena udah hampir nggak ada lah pro cyclist yang nggak pakai ceramic bearing gitu ya, ceramic bottom bracket gitu kan ya. Cuman kalau buat hobiis ya, buat kayak saya dan kalian kebanyakan gitu, itu tergantung dari motivasi kalian. Gila bro, masa harus ganti 3 juta rupiah hanya untuk 3 detik dalam 3 menit gitu, atau 1,5% improvement. Mendingan latihan kaki aja, gue squat setiap hari, atau gue turunin berat badan 2 kilo, kayaknya udah sama di advantage-nya. Well, nggak salah juga sih, kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing. Saya cuma menjelaskan apa yang saya pernah rasakan dan juga saya pernah coba, dan berdasarkan data teknis yang pernah saya cari-cari di online. Jadi kurang lebih seperti itu. Ngefek nggak? Kalau saya, I will do it gitu. Satu ya, kalau untuk Giant ya, untungnya kalau saya pakai Giant, BB-nya yang seramik itu jauh lebih murah daripada yang merek-merek sebelah gitu. Ini contoh aja. Kalau yang Giant ini saya ganti ceramic bearing yang mereknya Seabear. Pasti kalian pernah banyak yang denger ya, Seabear.
itu harganya cuma 2 jutaan, 2 juta pas malah. Ketika kalian beli yang sama merek Cyber bearingnya, ceramic bottom bracketnya, kalian beli merek Trek katakanlah ya, merek Trek, itu harganya udah 3,5 juta lebih, hampir 2 kali lipat. Ya memang itu tergantung dari jenis PP-nya. Kalian jenis PP-nya kan macam-macam, press fit, threaded, ada BB86, T47, berapa macam-macam kan ya. Jadi tergantung juga memang. Kalau memang harganya masih masuk ya just do it lah. Kalau memang kalian bener-bener love to cycle gitu ya, suka cycling, bener-bener hobi goes, kalian akan merasakan manfaatnya kok. Tapi kalau memang buat kalian yang aku nggak sampai segitunya lah, nggak sampai seantusias itu, ya just don't do it gitu, karena memang cuma 1,5% gitu kan, buat apa buang-buang duit. Dan kalau menurut saya nggak tahu ya, saya belum pernah coba yang ceramic speed. Memang ceramic speed itu yang paling top kelasnya ya, mereka yang harganya udah di atas 4 juta, kebanyakan ada yang 5 juta, ada yang 6 juta juga malah. Jadi saya nggak pernah coba ceramic. Yang saya coba itu yang mereknya Cyber, karena beberapa upgrade tentunya kalian pasti tahu, ada ceramic speed, ada Cyber yang paling terkenal, salah satunya yang paling banyak dipakai kan Cyber, ada lagi merek Kogel. Kalau Kogel sama Cyber itu kurang lebih hampir sama lah ya, satu level gitu. Kalau ceramic speed udah di atasnya lagi gitu. Jadi saya nggak pernah coba karena saya juga sayang kalau buang-buang duit terlalu banyak di sana. Jadi saya ganti yang Cyber dan itu udah terasa bedanya. Ketika saya menjalani satu rute, saya pernah coba, memang ada pernah sih dapat PR 1 detik waktu itu. Jadi ya marginal gain. Again, saya nggak bisa ngomong, setiap orang beda-beda. It's your choice. Ya, tapi by the way ya jangan salah, ketika kalian muter suatu crank dalam posisi statis seperti ini, seperti yang tadi saya coba ya, kita coba putar ya. Nah, putaran seperti itu tidak berarti bahwa ini ceramic bearing loncer nih, putarannya loncer. Itu nggak selalu ya. Ada teman saya nih yang dia pakai ceramic bearing, tapi ketika diputar cranknya dia nggak terlalu loncer. Tapi teman saya satunya sepedanya itu cuma pakai biasa bottom bracket, bearing bottom bracket yang standar, tapi ternyata ketika diputar dia lebih loncer. Jadi nggak selalu juga, itu juga tergantung dari greasingnya kalian. Kalau kalian rajin ngebersihin atau di service dan juga di grease dengan baik di dalam bottom bracket shellnya, di dalamnya sana, itu tentunya juga akan bisa mempengaruhi. Jadi sekali lagi, it's not the only one gitu ya. Nggak cuma satu-satunya faktor yang menentukan kelonceran, tetapi bagaimana greasingnya di dalamnya, pembersihannya. Kalau kotor banget itu juga mempengaruhi. Itu ya, itu informasi yang mau saya sharingkan aja deh hari ini ke kalian. Semoga bermanfaat seri upgrade di video kali ini. Terima kasih udah nontonin, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau kalian punya sesuatu yang mau disampaikan. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video.